Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Indira Katika Tama SW dari Binus University Online Learning, jurusan akuntansi dengan NIM 25020551116. Di sini saya akan mempresentasikan proposal Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan dengan tema membangun masyarakat sejahtera melalui berkurangnya kesenjangan. Latar belakang masalah. Salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs adalah mengurangi kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Kesenjangan sosial yang tinggi masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang terlihat dari perbedaan akses terhadap sumber daya, fasilitas kesehatan, kesempatan kerja, serta tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Hal ini bertentangan dengan tujuan SDGs nomor 10, yaitu Reduce Inequalities atau mengurangi kesenjangan. Memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Proyek ini berfokus pada strategi efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, peran pendidikan serta pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan, kebijakan dan inovasi untuk menciptakan kesetaraan akses, serta kontribusi mahasiswa dalam upaya tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, apa peran pendidikan dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Yang ketiga, bagaimana kebijakan dan inovasi dapat membantu menciptakan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang. Yang keempat, apa saja tantangan utama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana peran masyarakat dalam berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Hasil temuan di lapangan. Setelah saya melakukan sesi wawancara dengan narasumber saya memiliki beberapa hal penting yang sudah saya catat, yaitu yang pertama, kesenjangan sosial adalah perbedaan mencolok antara masyarakat kaya dan miskin, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua, masih terlihat sangat jelas, khususnya di kota besar, seperti di perkotaan yang banyak gedung mewah, tapi di samping itu juga ada pemukiman kumuh yang bisa dibilang tidak layak untuk dihuni. Yang ketiga, dampaknya yang sangat nyata. Pendidikan dan layanan kesehatan di desa masih terbatas, ekonomi sulit, dan banyak warga merantau ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Yang keempat, jika dibiarkan, bisa memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, solusi efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Solusi yang ditawarkan. Untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan afirmatif serta inovasi yang inklusif. Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas ke seluruh wilayah, terutama daerah yang terpencil, sambil mendukung penguatan UMKM dan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan serta akses permodalan. Digitalisasi layanan publik juga harus terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi tanpa terkendala kesenjangan digital. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang memadai menjadi prioritas agar setiap daerah dapat berkembang secara merata, didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal. Refleksi pribadi. Setelah melakukan sesi wawancara dengan narasumber saya, perlu saya sadari bahwa kesenjangan sosial adalah fenomena yang sering saya lihat. Tanpa harus pergi jauh, di sekitar saya sudah terlihat banyak kesenjangan sosial. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang layak. Saya pun menyadari bahwa kesenjangan seperti ini tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, dari sini saya belajar untuk lebih bersyukur dan lebih peduli terhadap sekitar. Saya mulai melihat pentingnya berbagi, bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian, dukungan, dan empati. Menurut saya,
Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Misalnya, dengan mendengarkan cerita orang lain, tidak bersikap merendahkan, dan tidak hidup secara berlebihan di tengah masyarakat yang beragam kondisi ekonominya. Melalui diskusi dan wawancara yang saya lakukan, saya melihat bahwa kesenjangan sosial tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak sekali faktor yang saling berkaitan, mulai dari ketimpangan pembangunan, perbedaan kualitas pendidikan, hingga akses informasi yang tidak merata. Di sisi lain, saya juga melihat adanya upaya dari pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, peran masyarakat saja tidak cukup. Diperlukan juga kesadaran dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari saya sendiri sebagai mahasiswa. Jika semua orang punya kesadaran diri, saya percaya bahwa kesenjangan bisa perlahan dikurangi dan masyarakat bisa tumbuh lebih adil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.